Itu para elit politik aja yang menentukan itu. Enggak, ini suara Ini rakyat pertanyaan aja, di setuju Komal, atau pertanyaan di tidak. Komal. Oke, silakan. Saya nggak mengerti nama-nama orang itu. Siapa sih? Habib Lutfi, Itu saya udah Habib jawab Lutfi, tuh. Itu Habib saya sudah Lutfi. jawab tuh. Nah, Saya Jangan pakai suara, Satrio, Satrio Dengarkan, dengarkan. satu. Saya setuju kalau yang ngangkat itu keturunan dari Senogor Gronye gitu. berarti disuruh jadi PKI semua ini orang Loh, Islam. kan dulu kan bin Yahya itu, Yahya yang dulu itu kan juga diangkat oleh Senogor Gronye gitu loh. Ini diangkat ya nggak apa-apa kan, bagus gitu loh. Saya ini jadi aneh loh Mas Alkemi. Satrio bilang nggak setuju diangkat Watim-Pres, tapi dia setuju diangkat jadi Dewan Kasepuhan Kalungguan. Aneh kan itu? Ya nggak aneh, bagus itu. Oh, bagus. Ini saya malah ini loh, malah parno loh, Kiai, malah ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau diajak makan bebek lagi, saya harus berpikir 7 kali nih sama Kang Satria ini. Kita itu semuanya Iya, betul. sepakat Nanti loh. Panglima hati-hati kalau diajak ke warung atau ke restoran sama orang yang belum begitu dikenal, hati-hati. Panglima. Iya. Panglima. Ya siap, gerak. Termasuk sama Satria saya juga hati-hati kalau dibeliin juga saya lihat steril nggak botol. Iya, betul. Apalagi dibungkusin ini. Dibungkus jangan mau. Jangan ya Dek. Dek ya, jangan. Jangan ya Dek ya Satrio dosen. Jangan ya. Itu kenapa ditutup mic-nya itu, Kang Satria, Kang dosen? Aduh, nggak kuat mental Kiai kayaknya. Raden Wijaya, saya mau bertanya sama Raden Wijaya. Iya, kenapa Bang Alengker? Ini dulu akunnya ini Kobra Alengker ini dulu akunnya Senogor Gronye. Bukan, memang dari awal ini. Oh, bukan ya. Ah, terus. Senogor Gronje memang ada Senogor Gronje. Gimana? Sudah hilang, yang mau ditanyakan sudah hilang. Silakan yang lain. Kang Satria, itu kenapa Kang Satria dibuka mic-nya Kang? Kang dosen, buka mic kau Kang. Saya mau tanya sama Panglima, seandainya saya mau bertamu sama ke rumahnya Panglima, terus saya bawa nasi bungkus atau apa kemauannya? Enggak mau. Panglima bukan pasukan nasi bungkus. Jadi nggak akan mau itu. Kalau hal dalam misalnya kan saya mau bertamu ke sana, makanan Ya, apa? mentahnya aja. Bawa mentahnya aja, transfer. Mentah. Rumah saya itu steril kok. Gantian aku tak memframing Panglima ini. Kenapa framing, kok namanya Panglima Cengho? Karena dia dipecat dari Panglima gitu, yang lain. Nggak apa-apa, orang sekarang jadi staf ahlinya Kiai Aimat kok. Tenang aja. Dimanapun bisa kok. Aku iki teko mbokku jare turunane Joko Kali. Filosofine wong Jawa iku ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ngono lho Mas Alkemi. Tapi tak catat ya, kemarahan dari Panglima setelah dipecat itu bertahan seminggu. Setelah lepas seminggu itu dia sudah los. Tapi awal-awal mohon maaf ya, ini pas teleponan saya sampai aku, ini langsung saya bakar, ini ada ART-nya, tak videokan. tapi ini apa namanya, semarah-marahnya Kiai Syarif, saya itu udah bisa ini ya, menganalisa tidak akan mengkhianati leluhur. Itu yang saya angkat topi dan 10 jempol. Dibayar berapapun, jangankan cuma
100-200 juta, 1 triliun. Aku terima duitnya, tetap aku membela al ulama warasatul anbiya. Cocok, mantap, Bukan mantap, favorit. mantap. Bagi dua, Panglima. Kiai Sarif bagi dua. Alkemi nggak usah kasih. Alkemi nggak usah kasih. Alkemi Enggak, udah banyak gini itu. loh. Profitnya Yang dari menyatakan- YouTube. Alkemi profitnya dari YouTube udah banyak. Nggak usah kasih bagian. Sebentar ya, Kiai. sebentar. Jadi Panglima bilang begitu itu karena dia budgetnya. Kalau katakanlah dikasih 50 itu masih masuk akal, tapi kalau 1 triliun nggak masuk akal, makanya dia nggak mau gitu kan sebenarnya. Alkemi saya itu Raden Wijaya. Sebentar, jangan dipotong, Bang Alengker. Jangan dipotong. saya ini kalau pengajian luar kabupaten, luar provinsi aja sekarang mahal bayarannya. Aku bilang urusannya nyawa. Iya mahal loh, karena nggak ada yang ngundang gitu loh. Lo enak Loh, aja baru dari loh, Indramayu ini loh. lewat di rest area. Nggak ada yang ngundang katanya. Ya itu kan beberapa bulan dia kan nggak ada yang ngundang gitu loh. Mungkin baru Jangan buka kartu lu. baru alhamdulillah lah, saya juga senang kemarin itu dia berdiri tegak di depan di atas panggung, lantang sekali itu alhamdulillah ada jeprek. Aku bulan Maulid itu dulu dalam kondisi normal, bulan Maulid itu minimal aku ada jatah 14 sampai 16 titik, bahkan pernah sampai 26 titik. Lah sejak saya ngikutin polemik dan saya ada di barisan Kiai Imad, tahun kemarin itu hanya 2 titik. Nah, Maulid tahun ini alhamdulillah 9 titik. Masya Allah. Itu kalau udah rungkat Kiai, ya itu 1 hari ada 5 titik, 5 kali 30 berarti 150 titik Kiai. Betul. Kalau udah nanti kalau udah ada undang-undangnya, siapa yang mengaku sebagai turunan Nabi harus bisa membuktikan di pengadilan ya lewat persidangan. Itu nanti Kiai Sarif dan saya ya. juga nanti di Menteri Agama yang baru ingin merekomendasikan supayanya ada sertifikat mubalik. Betul, sertifikasi ya seperti di Malaysia. Ya. Dan juga pendatang-pendatang Yaman yang tidak bisa berbahasa Indonesia suruh jangan ceramah, kalau perlu itu diperiksa itu ID-nya, identitas dirinya termasuk paspor, masa berkunjungnya sudah habis apa belum. Jangan sembarang orang dari luar ceramah di Indonesia pakai translate apa modal. Dan satu lagi yang wajib adalah harus tes DNA. Ya, bagi yang mengaku, ya betul itu. Tapi kalau misalnya saya mengaku sebagai ini, saya siap di tes DNA. Terus diadu sama Habib Yaman itu, lebih dekat mana nanti? Saya beralih sekarang, kecurigaan saya beralih ke siapa Raden Wijaya karena dia terlalu dekat dengan Auzi gitu aja. Saya dekat sebetulnya Pak, untuk menyelesaikan ini. Saya sebentar Bang Alengker, jangan dipotong-potong dulu. Kalau ada orang bertanya, ada orang ngomong, kasih kesempatan, kita gantian dulu ya, saudaraku ya. Oke, siap. Baik. Terkait dengan framingnya Alkemi ke saya, justru kedekatan saya dengan Gus Auzi itu menunjukkan musuh-musuh saya yang ada di dalam selimut siapa saja. Dibuka sama Auzi, buka. Kenapa? Auzi buka enggak? Ada beberapa buka Ki. Syukur. Itulah makanya kenapa ya saya paham kok karakter Gus Auzi, saya paham, dan dia juga di dalamnya tidak seperti itu. Ini untuk yang taping di bawah ya, dari beberapa keluarga besar Wali Songo yang kemarin tes DNA hasilnya O, selama ini nggak pernah mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad.
Enggak pernah, enggak ada. Mereka mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Wali Songo. Kalaulah kemudian sebagian haplonya itu bisa jadi tetap nyambung intisab ke Al Hasani maupun Ul Husaini, tetapi sangat dimungkinkan lewat jalur perempuan. Dan di keluarga besar Wali Songo sah saja garis yang ik yakni jalur simpang laki-laki perempuan sah tetap sebagai zuriyah. Beda dengan Baklawi. Kalau Baklawi itu mensyaratkan garis paternal laki-laki, salah sendiri. Ketika dites DNA malah keluarnya G, Yahudi Askenazi. Gimana tuh? Sudah Dek, jangan ya Dek ya, jangan. Jangan. Bahaya. Gimana Alkemi nggak jadi framing saya ini? Oh, Mental. ya saya bukan Mental. mental. Ya Gimana? saya pahami saja gitu. Karena Supapi mungkin di aja, mana Supapi aja mental framing saya. gini loh. Karena di mana-mana kenapa gitu? Itu berdasarkan apa? Berdasarkan asumsi saya. Karena saya di framing di mana-mana gitu loh. Seharusnya di KTP itu kan ada golongan darah, itu tercantum semua, diverifikasi semua itu. Golongan darahnya. Oh, beda itu. kosong di Indonesia. Golongan Beda darah dengan TDN golongan itu darah beda. dengan ini ya, dengan genetik TDN beda. beda. Gen itu beda. Ya seharusnya kalau ada apa-apa kan tinggal itu. Dan saya sampai saat ini 1000% ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan istiqomah 1000% kepada Kiai Syarif. Ini benar-benar sosok yang dewasa dan bisa dijadikan sebagai orang tua. Oh ya, saya mau mengucapkan terima kasih sama saudaraku dari Banyuwangi Gus Halim yang sudah mengirimkan buah naga yang penuh obat luar biasa. Beberapa Masya bulan Allah. saya Ya. tiap malam hampir dihantui oleh wajah-wajah berjubah, sorbanan, hidungnya mancung. Tapi setelah makan buah naganya beliau, aku melihat mereka jadi tuyul kecil-kecil. Gini. Kembali ke pujian dari Raden Wijaya ke Panglima Cheng-ho. Sebenarnya itu adalah bentuk penghinaan karena ternyata Panglima Cheng-ho adalah orang yang sudah tua gitu. Enggak, artinya sesuai dengan usianya. Karena apa? Beliau tidak memandang ketika anak kecil pun menasihati, katakanlah orang bodoh pun menasihati. Kalau itu bukan menasihati ya, artinya mengingatkan. Kalau itu adalah benar, maka diterima. Oh, Dan itu sudah paham sejak saya kenal dengan beliau. itu dilakukan karena setelah saya nasihati. Gus Raden tidak no alkemi yo ngono lho. Saya musakno kuru cilik yo ngono. Tapi Cengho ini saya curiga sudah dapat uang dari Habib. Masa gara-gara diamu Auzi sampai kuru ra iso lemu awake gitu. Dia kalau ada Gus Auzi, Kiai Syarif, udah diem aja jeketet itu, kayak orang ketakutan. Kenapa bukan ketakutan? Kenapa begitu? Karena dia itu masih saudara saya kalau dari atas, makanya saya itu tidak mau menjelek-jelekkan gitu. Alibi. Iya serius gitu. Kalau saya itu loh. Jadi saya itu tidak mau membuka apalagi saudara, apalagi di Komal gitu. Ilmune alkemi, ilmu nyar kopi paste satrio le arep frontal ambek Ki Muhammad dulur gak enak. Lari ke Kang Satria lagi. Jangan ya Dek, jangan. Jangan. Bahaya. Keren loh, Aduh, ini aku itu jadi teringat. Jadi gini, dulu itu ada kisah. Ini boleh dongeng, boleh kurapat, boleh lah. Jadi ada ulama kiai di daerah Cilacap. Itu ada di suatu kampung terkenal. Kalau kiai malam kok berani mutalaah, nanti didatangin jin.
disuruh tidur atau tutup kitab. Kalau enggak jinnya ngamuk. Sehingga beberapa kiai ustadz itu kalau malam pada tidur, nggak mau tahajud apalagi baca kitab. Sampai kemudian ada sosok yang bernama Kiai Soleh, diundang ke santrinya, nginep di desa itu, dan di malam hari nggak ngikutin aturan jin. Nah malam hari beliau mutolaah, jinnya datang dalam wujud gede. Wah, kamu tamu orang baru ya, nggak tahu aturan kampung ini. Malam nggak boleh buat tahajud apalagi baca kitab. Kamu keluar, kalau enggak saya tabrak. Kiai Soleh bilang, kamu siapa? Oh, aku raksasa jin. Kiai Soleh bilang, aku nggak takut sama kamu selama kamu masih tinggi besar. Kalau kamu bisa jadi kecil di hadapan saya takut, saya lari, saya tutup kitab, saya tidur. Baik, aku jadi kecil. Jinnya itu langsung jelmo cilik, set. Begitu dicilik, ditekel karo Kiai Soleh, lebokno botol. Kapokmu kapan? Ini bukan harapan ya. Ini bukan harapan. Ini sarkas ini, sarkas. Aku kelingan bareng-bareng wanang kane Gus Salim. Apa wajah-wajah sing sorbanan irung mangit dari cuwili-cili ngono lho. Nanti Wow, pasti anjing. Panglima Cengho Panglima Cengho nanti aku masukkan botol, mau nggak? Ini saya mau nggak konfirmasi. masukkan botol? Mau minta klarifikasi ini ke Ustadz Halim. Ustadz Halim, kenapa tidak segarang dulu-dulu ini? Apaan? Ya ini Biasa aja lah. Kok tidak segarang-garang dulu-dulu ya? ya dia mau jadi mukjizat lagi, gimana sih? Emang kadang-kadang Satu komal di framing mau balik lagi. Satu komal. Saking gregetannya dengan King Kong Halim, itu saya di jalan sambil dengarkan, itu berhenti di lampu merah, berhenti di kuburan, berhenti di mana-mana untuk mencet King Kong Halim. Kalau nggak percaya itu sampai berapa kali tuh? Perjalanan 1 jam itu saya berhenti bisa 10 kali kalau nggak salah itu. Iya, tak dengarkan lagi. King Kong Halim kenapa kok nggak jawab gitu? Jambu awan gitu. Terus saya chat, saya telepon ditolak gitu terus. Iya, pertanyaan saya kenapa tidak segarang sebelum-sebelumnya? Informasi barusan dari Alkemi, telepon ditolak, chat nggak dibales, dendamku terlunaskan karena aku ketika ngechat Alkemi itu 1 minggu baru dibales. Terima kasih Gus Salim. Jangan ya dek ya. Bahaya. Terkadang ketika kita melukai orang lain, nggak mesti orang lain yang membalas kok. Yang membalas bisa yang lainnya lagi. Jangan ya, jangan. Iki begini kok bahasnya kok dindi. Kamu orang reunian kok. Sik ta, awake dhewe arep bahas opo? Nasabak lawi Habib wis rungkat, tidak termaafkan, nggak bisa tertolong sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih ngopo? 12 pertanyaan dijawab 566 halaman, nggak satu pun menjawab, justru malah menimbulkan pertanyaan baru. Juminten anake sopo? Juminten tuh katanya TKW. Siapa yang Wali TKW yang pergi ke Arab nggak pulang-pulang. Tapi bukan saudaranya Sultan Lukman ya, saya bukan. Balik makanya Sultan Lukman. Alkemi guyu. Aku tak tanya ya, Satria. Iya. Apakah Sultan Lukman itu
ketika menjadikan yang Pekalongan itu sebagai anu, itu sampean setuju nggak? Tuh kan dia nggak tahu, nggak tahu, Alkemi nggak tahu, nggak Kiai tahu. Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Muhammad. Bukan Lukman yang menjadikan tuh. Saudaramu Siapa? susu frontal nggak setuju atas pengangkatan Kalungguhan. Lawan Satrio ini. Saya ngangkat siapa itu? Kak Lukman. Orang saya juga tidak pernah menyatakan Yang setuju angkat- tidak yang angkat setuju. itu Heru. Saya cuma Oh, menyatakan ya, saya memahami, saya memahami keputusan yang diambil oleh Sultan Kuda Putih atau saudara saya Sekarang Heru. bahasanya lain, host. Kalimatnya Enggak, memahami. dari awal juga Kemarin panggil ketika Kang ada Umar Danielnya. ketika Saya ada Umar bukan Daniel menyatakan bilang setuju tidak setuju, saya menyatakan memahami keputusan. Mentalnya langsung Aduh, ketika ada Kiai tanya Umar Daniel, nanti naik Umar Danielnya. Orang saya yang teleponan sama Umar Daniel. Allah. Kalau saya keluar dari pernyataan saya, Umar Daniel pun pasti Ini ngoceh-ngoceh. sudah membuka Tapi karena dia, saya nggak dia keluar dari ternyata pernyataan sudah saya, teleponan dengan Umar memahami. Daniel, Saya juga memahami. teleponan dengan Mahesa, Masya Saya Allah. memahami keputusan. Kepleset. Sultan Kuda Putih melakukan pengangkatan LPY. Saya memahami, bukan saya menyetujui tidak menyetujui. Tidak ada diminta persetujuan saya tuh nggak ada. Oh, dengerin. Saya Masa mah kalau takut Coba diundang Umar Danielnya, diundang Kang Mahesanya. Bahasa saya masih sama, saya memahami kan gitu. Makanya gini loh, saya ingat betul bahasanya Kiai Muhammad. Dan insya Allah saya paham kamu lah itu kan terbunnya gitu. mana? Jangan ngaku-ngaku orang buntet gitu. Aduh. Payah ini. Awas dong, Kak. Jangan ada kalimat memahami, jangan dipahami. Mereka itu nggak perlu dipahami. Mereka itu nggak perlu dipahami. Saya Diajari. saya nggak mau masalah Bali jadi ribut saudara, kan nggak enak, nggak boleh. Mahesa itu bukan saudara kita, Kang. Mahesa itu bukan saudara kita. Yang pasti pribumi lah kan gitu. Dia itu sama seperti posisinya sama seperti Wafi sama Romel sekarang ini. Mahesa itu siapa? Bukan saudara keluarga. Siapa dia itu? Coba Kak Satria sebutkan nasabnya Mahesa. Yang pasti Kang Mahesa itu wajahnya sama kayak Ki Syarif, pribumi. Sepakat kalau itu sepakat lah. Iya. 12 sama Cengho itu. Ya kan, jadi ya santai aja, naikin aja Kang Mahesa, naikin Kang Umar Mahesa Daniel. itu di Cirebon itu akwal. Ya, Kang Satria open cam, rambutnya sisiran ya. Coba Biar nggak sama dengan naikin, Cengho. cari Gus Raden, Kang Mahesa diajak ke sini atau Kang Umar Daniel. Umar Daniel itu yang nge-gap akun saya yang 120.000 follower itu dulu. Dan itu masih saya ingat-ingat sampai sekarang. Waktu dia jadi panglima apa sih cybernya Pak Alwi. Cyber Army. Bukan, panglima cyber Pak Alwi itu dulu. Jadi khusus di TikTok. Aku pokoknya sampai dengan hari ini satu server dengan Kiai Muhammad, tidak dengan dosen Satrio. Jangan ya Dek, jangan ya Dek. Kalau nggak kenal betul siapa Mahesa, jangan ya Dek Satrio, jangan ya Dek ya. ya gini juga Kang Satria, kita juga mikir